yaitu urutan setelah Pak Kurniawan itu adalah Ibu Lailati Nazula. Silakan Bu Lailati Nazula. Nggih. Langsung saja Bu Lailati. Nggih, Pak, niki mau share untuk izin nggih Bapak Nggih. Ibu Pak Junaidi kalih Bu Uun share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar nggih Pak suara saya? Dengar, dengar. Di sini saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi yang sudah saya susun yang berjudul Penguatan Layanan Bimbingan Perkawinan melalui kolaborasi lintas KUA di KUA Kecamatan Pelantungan Kendal. Sebelumnya ini outline saya, nanti dalam presentasi ini saya akan membicarakan tentang latar belakang, tujuan rancangan, manfaat, visi misi, deskripsi, dan analisis isu, argumentasi dari core isu yang dipilih, rancangan kegiatan, dan terakhir tentunya penutup. Di slideshow, Mbak. Dan jelas di slideshow. Sudah niki Pak, sudah slideshow. Oh ya, nggih, kok sini belum. Nggih, nggih, monggo terus. Kecil ten mriku Pak. Iya, oke, ya terus saja enggak apa-apa. Oke. Latar belakang dari diangkatnya RA ini, yang pertama, BIMWIN merupakan sesuatu hal yang penting bagi calon pengantin. Gitu. Bahkan ini menjadi program perencanaan Bimas Pusat bahwa diharapkan tahun depan itu semua pengantin sudah mendapatkan BIMWIN atau 100% BIMWIN itu. Bagi di sini sedangkan realitanya di KUA Pelantungan itu sebelumnya dulu tidak ada penyuluh, hanya ada penyuluh agama honorer gitu. Dan penyuluh agama honorer ini waktu pengangkatan P3K ini semuanya diangkat menjadi staf administrasi, dan akhirnya saya sebagai CPNS penyuluh adalah satu-satunya penyuluh di KUA Pelantungan. Jadi di sini tidak ada fasilitator dan juga kekurangan SDM yang terbatas. Di sini terdapat satu penghulu, dua penghulu CPNS, dan juga saya sebagai satu-satunya penyuluh di KUA saya. Jadi untuk itu penyuluhan yang terjadi itu tidak bisa optimal karena penyuluhan yang biasanya kalau di KUA lain itu dilakukan secara klasikal, dilakukan oleh fasilitator bersertifikat. Di KUA saya itu biasanya hanya dilakukan setelah percontohan, pencocokan data pernikahan, kemudian setelah itu saya lakukan secara langsung dua orang pengantin itu dengan saya. Sedangkan saya di sini posisinya bukan sebagai fasilitator bersertifikat. Makanya di sini dianggap bahwa kolaborasi dengan KUA lain, nanti kita rencananya meminta KUA lain untuk berkolaborasi itu menjadi sebuah Zoom-nya masih lama. Dilanjut. Yo, lanjut. nih sekedar nih. Lanjutannya tadi latar belakangnya sudah, dari tujuannya. Tujuan, yeah. Dari tujuan dari RA ini adalah yang pertama tentunya meningkatkan kualitas layanan BIMWIN yang semula tadi belum bisa optimal, belum sesuai dengan ketentuan. Diharapkan nanti setelah rancangan ini dibuat bisa menyesuaikan dengan ketentuannya. Kemudian di sini mengembangkan kolaborasi lintas KUA. Di sini saya menekankan kolaborasi lintas KUA walaupun nanti
pada pelaksanaannya insya Allah juga akan melibatkan sektoral lain seperti PLKB ataupun puskesmas untuk melengkapi materi dalam BIMWIN. Kemudian mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak dalam bekerja, dan yang terakhir mendukung target nasional BIMWIN 100% Jatim. Jadi seluruh calon pengantin itu mendapatkan BIMWIN 100%. Manfaat dari rancangan ini yang pertama saya tujukan kepada warga Pelantungan. Dari adanya rancangan ini yaitu untuk menjadikan BIMWIN lebih berkualitas dan mudah diakses, mendapatkan peningkatan mutu layanan BIMWIN. Kemudian untuk KUA Pelantungan sendiri sebagai pemenuhan fasilitator dan peningkatan layanan. Untuk pemenuhan fasilitator ini memang tidak bisa langsung dilakukan karena nanti menunggu adanya diklat, tetapi di sini paling enggak kita sudah nantinya akan mengusahakan untuk mendaftar ketika diklat itu terbuka. Kemudian untuk Kemenak sendiri sebagai bentuk pelaksanaan program prioritas yaitu BIMWIN itu sendiri di tingkat daerah. Dan yang untuk Kemenak RI sebagai replikasi strategi nasional usaha mendekati 100% BIMWIN itu. Dan yang terakhir untuk saya sendiri sebagai aktualisasi nilai sebagai bentuk wujud praktis dari apa-apa yang nilai-nilai yang sudah dipelajari tentang nilai ASN, manajemen AS dan sebagainya dalam kehidupan bekerja. Dari visi misi KUA Pelantungan, ini visinya untuk Nggak usah aja Mbak, langsung aja, nggak usah visi. Ini Pak, untuk deskripsi analisis isunya, pertama 5 isu aktual yang diangkat itu yaitu kurangnya kemampuan mengoptimalkan pembimbingan dan penyuluhan melalui digital. Jadi yang dimaksud di sini adalah para penyuluh itu beberapa masih belum bisa mengoptimalkan kemampuan untuk melakukan bimbingan melalui penyuluhan digital itu. Kemudian yang kedua masih lemahnya koordinasi dan sinergi lintas sektoral. Karena yang saya sebutkan tadi bahwa di KUA Pelantungan itu masih diantaranya untuk acara BIMWIN itu tidak ada koordinasi lintas sektoral itu. Di beberapa acara yang lain tetapi tetap ada. Jadi di situ dikatakan untuk masih lemah itu. Kemudian yang ketiga belum tersosialisasikannya pembimbingan kelompok mu'alaf tingkat kecamatan. Jadi sebenarnya pembimbingan kelompok mu'alaf itu sudah terdata di daerah tetapi belum tersosialisasikan di tingkat kecamatan. Kemudian yang keempat kurangnya sarana prasarana yang memadai untuk mendukung pembimbingan melalui digital. Beberapa kita dari penyuluh itu menggunakan sarana prasarana milik kita pribadi untuk melakukan pembimbingan melalui digital. Dan yang terakhir yaitu belum optimalnya bimbingan di KUA ini, bimbingan perkawinan di KUA Pelantungan ini seperti yang saya paparkan sebelumnya. Dari 5 isu ini dilakukan analisis APKL yang dan juga USG. Yang paling urgent untuk ditangani yaitu belum optimalnya bimbingan perkawinan ini karena memang masih kurang terstruktur adanya bimbingan perkawinan ini. Di sini argumentasinya adalah dari isu itu BIMWIN itu merupakan program strategis dari nasional, tetapi di KUA Pelantungan dengan sedikitnya SDM, ketiadaan fasilitator itu menghambat munculnya bisa optimalnya BIMWIN ini gitu. Dan di sini diharapkan bisa nantinya membawa kolaborasi dengan fasilitator berkualitas yang nanti juga itu akan mempengaruhi optimalisasi dari segi materi. Dengan adanya fasilitator bersertifikat akan memberikan materi yang lebih mumpuni diharapkan. Kemudian motivasi untuk berkolaborasi dengan sektoral lain juga akan lebih meningkat. Kemudian akan lebih sesuai dengan regulasi yang ada. Kurang 5 menit, Mbak. Oh, iya Pak. Kemudian dari analisis Fishbone-nya di sini
langsung saya semuanya langsung saya masukkan bersamaan dari minimnya jumlah staf yang ada di KUA, tidak adanya penghulu ataupun penyuluh yang bersertifikat di BIMWIN, materi yang tidak terstruktur dengan baik, dengan minimnya kolaborasi lintas sektoral. Seperti harusnya misalnya dalam BIMWIN itu butuh materi kesehatan, butuh materi tentang pengendalian jumlah anak, itu butuh kolaborasi juga dengan PLKB ataupun ataupun puskesmas. Kemudian yang keempat, di sini belum tersedianya materi online yang mudah diakses yang nantinya akan mempengaruhi pemikiran masyarakat tentang pentingnya BIMWIN. Kemudian yang kelima, belum adanya kerjasama dengan KUA lain dan belum tersosialisasikannya akan pentingnya BIMWIN. Jadi dari sini dirancang beberapa kegiatan, terdapat rancangan kegiatan. Yang pertama yang akan saya lakukan yaitu dengan mengidentifikasi kebutuhan fasilitator, yang mana dilakukan dengan yang pertama dengan mengidentifikasi kebutuhan dari BIMWIN itu, berapa kira-kira calon pengantin dalam 1 bulan di KUA Pelantungan. Memang tidak sama dengan KUA tempat lain karena KUA Pelantungan itu berada di daerah yang lebih sedikit pengantinnya, penduduknya, jadi layanan yang diberikan memang lebih sedikit. Jadi nanti akan disesuaikan di situ. Kemudian yang kedua yaitu pembentukan tim inisiator BIMWIN yang mana dilakukan untuk nantinya, karena saya di sini sebagai penyuluh sendiri, sedangkan tusi dari pelaksanaan BIMWIN ini tidak hanya milik penyuluh, sebenarnya juga milik penghulu. Jadi di sini akan melakukan kolaborasi antara penghulu juga penyuluh yang nantinya akan berkolaborasi dengan staf-staf lain, yang mana di sini nanti semacam buat organisasi untuk membuat BIMWIN ini. Kemudian dilakukan sosialisasi BIMWIN via media sosial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya BIMWIN itu. Walaupun di tahun depan nanti itu akan menjadi syarat mutlak untuk pengambilan. 2 menit lagi, Mbak. Iya, Pak. Dan ini nanti biar bisa pentingnya BIMWIN itu berasal dari hati. Kemudian pelaksanaan BIMWIN kolaboratif itu yang akan dilaksanakan insya Allah berkolaborasi dengan fasilitator bersertifikat dari KUA lain, juga dari PLKB dan juga puskesmas. Kemudian yang terakhir dilakukan evaluasi sebagai bentuk peningkatan keberlanjutan dari peningkatan mutu. Di sini ada beberapa kemungkinan kendala yang mungkin muncul, yaitu dari sulit mengakses informasi pembukaan BIMTEK BIMWIN, nanti yang akan diatasi dengan mengkonfirmasi ke pihak Bimas Islam Kendal sendiri. Kemudian perbedaan persepsi tentang peran tim nanti bisa dilakukan dengan berdiskusi. Kemudian keterbatasan kemampuan teknis dalam membuat konten menarik yang nanti akan dibantu dengan mungkin dicari solusinya dengan menggunakan template-template yang sudah tersedia. Kemudian dari jadwal fasilitator yang mungkin nantinya akan berbentrokan, tapi nanti akan didiskusikan jauh hari sebelum pelaksanaan BIMWIN itu. Kemudian mungkin nanti akan ada kendala administrasi dalam surat menyurat dan juga rendahnya minat dari masyarakat untuk mengevaluasi BIMWIN itu. Mungkin cukup sekian saja, Pak. Terima kasih dari saya. Terima kasih, Mbak. Selanjutnya monggo Ndra stop share dulu. Selanjutnya monggo Bu Kasubag selaku penguji untuk memberikan catatannya. Dari mentornya enggak ada, Pak? Oh iya, maaf. Ya, mentornya Mbak. Maaf, saya hantai kelupaan. Mbak, mentornya ada enggak, Mbak? Sudah masuk, kata beliau. Mana? Bentar, Bu. Masuk di mana? Kenapa dereng masuk? Niki nih, dereng masuk. Bapak Ibu sebelum masuk, pertama yang perlu dipersiapkan mentornya dulu. Ketika jenengan sudah tahu gilirannya, kan kita urut. Mentor diharapkan untuk siap. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan rekod, jangan ada masalah. Ini Bu Anus sudah belum?
mentornya. Saya sudah masuk 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 room 3 ngoten tadi. Room 3. Nggih. Aduh. Ini Bu Anu kan, Bu Lailati kan, Nazula kan. Bu, nggih Pak. Ada enggak mentornya, Bu? Kalau di Coba ditelepon dulu, Bu. Bu Lailati, saya tunggu 2 menit. Terus nanti habis ini jenengan nyiapkan mentornya nggih. Jenengan kan presentasi kurang lebih 15 menit. Bu, jenengan sudah masuk ke room 3-nya? Kalau linknya tadi sudah masuk? Nggih Bu, masuk di room 3-nya, di paling kanan itu ada 3 titik, makanya masuk breakout terus join ke room 3. Teman-teman sambil menunggu, habis ini tolong mentornya untuk mempersiapkan nggih. Jadi biar karena kita banyak kan, nanti biar kita tidak biar efektif lah waktunya. Nggih, betul, Bu. Ternyata beliau masih di ruang tunggu, Pak. Di ruang tunggu di di kelas Di, besar. di kelas besar. Atau mungkin langsung suruh masuk aja mentornya kalau dia sendiri tidak mementori kelompok yang lain, urutannya mana? Kalau sudah mengingat urutan kita, misalkan habis ini kita akan masuk yaitu eh, Bu Listianti, Bu Lisa. Bu Lisa nanti mentornya kalau memang dia tidak mementori di kelompok yang lain, atau kalau kelompok yang lain ini karena urutannya duluan jenengan, jenengan eh, suruh masuk sekaligus biar tahu. Sudah saya masukkan Pak Jun. Oke. Sudah. Oke, monggo ini mentornya Bu Umi nih. Nggih, Bu Ani, nggih. Bu Umi Fitriani. Oke, monggo Bu. Ini jenengan untuk memberikan apa itu catatan terkait dengan Bulai Latina Zula. Monggo Bu. Masih unmute Bu. Diklik masih unmute. Masih unmute Bu Umi. Bu Umi jenengan klik itu belum terdengar. Ya, monggo. Waktunya 5 menit ya Bu ya. Nggih. Nggih, monggo. Halo, Assalamualaikum. Nggih, monggo. Nggih, Waalaikumsalam. Matur suwun. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulai Latina Zula. Nggih, Bulai Latina Zula. Karena KUA saya, Pelentungan. iya saya baru masuk Bapak. Oh iya. Bulai Latina Zula. Nggih, Bu. Tadi saya sudah presentasi, Bu. Jadi niki giliran yang jenengan. Bu. Jenengan untuk memberikan. J. Bu Umi Fitriani. Mbak Ani. Halo. Ya Allah. Nah, ketemu ini. Ketemu. Masya Allah, Mbak. Ketemu lagi. Enggak, harusnya tadi jenengan mendengarkan presentasi ini. Mbak Hima, panitia, mungkin bisa Iya. disiapkan agar nanti ketika presentasi ini mentornya juga bisa ikut mendengarkan, jadi bisa mengetahui apa yang tadi dipaparkan oleh CPNS-nya. Iya, mohon maaf. Sehat ya Mbak? Baru bisa masuk. Iya, alhamdulillah tadi sudah masuk terpental karena sinyal. Iya. Monggo. Maaf, karena saya baru masuk, jadi belum sempat mendengar apa yang menjadi pemaparan dari Mbak Lailatina Zulat. Langsung mawon. Nggih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Mohon maaf sebelumnya. Jadi ini saya baru bisa bergabung. Dan dari hasil dari aktualisasi atau rancangan aktualisasi dari Mbak Lailati Nazula tentang penguatan layanan bimbingan perkawinan melalui kolaborasi lintas KUA sebagai strategi pemenuhan fasilitator bersertifikat di KUA Kecamatan Pelantungan Kabupaten Kendal. Karena memang di KUA Pelantungan belum ada fasilitator terpintek atau fasilitator yang bersertifikat terkait dengan bimbingan perkawinan. Sementara dari Kementerian Agama juga pemerintah mencanangkan tentang kewajiban bagi para catin untuk mengikuti bimbingan atau bimbingan perkawinan. Jadi masih ada kendala sementara di tahun sebelumnya KUA belum bisa melaksanakan bimbingan dengan fasilitator yang fintech. Untuk itu dalam rangka untuk meningkatkan mutu SDM dari fasilitator bimbingan, maka diajaklah atau kita berkolaborasi lintas KUA sebagai strategi untuk pemenuhan fasilitator yang sertifikat di KUA Kecamatan Pelantungan. Mengingat pentingnya kegiatan bimbingan bagi para catin. Jadi dengan adanya bimbingan, harapannya catin bisa mendapatkan bekal yang cukup dalam menghadapi atau mengarungi kehidupan rumah tangga. Untuk itu penting bagi KUA untuk meningkatkan layanan bimbingan melalui kolaborasi lintas KUA. Jadi memang kendala bahwa tidak semua KUA memiliki fasilitator yang sudah berfintech. Nah, ini dilakukan juga dalam rangka untuk bagaimana agar masyarakat bisa mendapatkan pelayanan dari fasilitator yang kompeten di bidangnya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan di antara apa yang menjadi rancangan aktualisasi dari CPNS atas nama Lailati Nazula. Jadi, terima kasih Ibu. Terpental lagi Bapak. Mohon maaf sinyalnya. Terima kasih Ibu Umi Fitria Hani atas masukan atau penguatannya terkait dengan apa yang ditulis oleh Mbak Lailati Nazula. Monggo selanjutnya Mbak Bu Siti Nur Maunah selaku penguji untuk menyampaikan atau mengklarifikasi apa yang sudah ditulis oleh Lailati Nazula. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Mbak Umi Fitriani, sehat-sehat ya Mbak? Alhamdulillah sehat, banyak Asmaitin sehat? Alhamdulillah, ini bisa ketemu. Yang kami hormati, ini rekan-rekan semua, mentor yang lain dan juga Bapak Ibu, rekan-rekan adik-adik kami, CPNS yang ujian pada pagi hari ini. Pak Jun, terima kasih. Ini
langsung saja pada gagasan rancangan aktualisasi Saudari Lailati Nazula. Terima kasih tadi penguatan dari mentor. Nah, yang membuktikan bahwa memang ini yang penting untuk dilaksanakan di KUA Pelantungan, nggih. Nggih. Oke. Penguatan layanan bimbingan perkawinan melalui kolaborasi lintas KUA sebagai strategi pemenuhan fasilitator bersertifikat di KUA Kecamatan Pelantungan Kendal. Pertanyaan saya untuk Saudari Lailati Nazula, izin ini Mbak Ani selaku mentor. Yang pertama, nggih, nanti biar dijawab oleh Saudari Lailati Nazula. Pertama, dengan pemenuhan, berarti ini kerjasama dengan KUA yang lain ya. Nah, bentuk kerjasamanya itu seperti apa? Karena mungkin yang saya kalau mengundang atau ini kan nanti hak dan kewajibannya seperti apa? Kayak kan mungkin tidak mungkin kalau hanya ngundang-ngundang saja ya. Nah, terus kemudian yang berikutnya dari apalagi yang itu bukan menjadi tugasnya. Nah, itu perlu untuk ada di perjelas untuk ini. Kemudian yang berikutnya apa yang apa fasilitator bersertifikat di KUA yang lain apa juga tidak memiliki kesibukan yang sama untuk melakukan bimbing di daerahnya. Yang kedua, pertanyaan yang kedua terkait dengan rancangan aktualisasi. Rancangan aktualisasi ini, maka di rancangan aktualisasi yang poin pertama, ya, mengidentifikasi kebutuhan dan ketersediaan fasilitator bimbing. Hasilnya adalah adanya fasilitator bimbing bersertifikat di KUA Pelantungan, baik dari penyuluh ataupun penghulu. Ini yakin bisa dilaksanakan? Silakan dijawab. Untuk yang pertama nih tadi untuk yang apa namanya KUA fasilitator dari KUA lain itu memang sebenarnya ini kan sudah menjadi isu yang langsung fokus ke pertanyaan saya ya, yakin ini bisa dilakukan karena targetnya adalah adanya fasilitator bimbing yang bersertifikat di KUA Pelantungan. Untuk yang pertanyaan terakhir itu memang yang hasilnya itu tidak bisa dilakukan ya Bu. Mungkin hanya bisa sampai ke pendataannya saja dan nanti menunggu hingga pendaftaran bimbingnya terbuka. Nah, ini yang perlu untuk diperhatikan. Hasil yang dimaksud dari ini adalah hasil dari kegiatannya, tahapan kegiatannya. Kalau saudara menyampaikan hasilnya adalah fasilitator bimbing bersertifikat di KUA Pelantungan, baik penyuluh maupun penghulu, dalam jangka waktu 2-3 bulan mengikuti latsar ini, maka yakin saudari tidak lulus latsar. Karena hasilnya tidak tercapai. Ya kan? Karena ini berhubungan dengan instansi yang lain. Tidak hanya di KUA, tapi penyelenggara pelatihan, kemudian macam-macam teknisnya ini banyak. Jadi hasil yang dituliskan di sini adalah hasil dari tahapan kegiatannya. Ketika tahapan kegiatannya adalah mendata kebutuhan bimbing dari Jatin, maka hasilnya adalah ya, data kebutuhan bimbing dari Jatin terpenuhi, terdata. Yang mungkin masih bocor agar saudara tidak terlalu ini ya, itu koreksi saya untuk penyusunan matriks rancangan kegiatan. Ya, kalau hasilnya ini jelas saudari tidak lulus karena dalam waktu 2 bulan mengikuti latsar hasil ada fasilitator yang bersertifikat. Sementara di Balai Diklat Keagamaan Semarang tahun ini sama sekali nggak ada pelatihan tersebut.
Ya, karena semua kegiatan dialokasikan untuk pelatihan dasar. Mohon izin. Ya, nanti agar diperbaiki, ya, hasil disesuaikan dengan tahapan kegiatannya. Hasil disesuaikan dengan tahapan kegiatannya dan apa yang memang menjadi kewenangan saudari, ya, apa yang memang itu bisa dilakukan. Eh, Bisa dimengerti ya. Iya, iya Bu. Kemudian dan fokus untuk kegiatan ini adalah mendukung pada core isunya, rancangan awalnya, yaitu penguatan layanan bimbingan perkawinan di KUA Pelantungan melalui kolaborasi lintas KUA. Nah, ini saya lihat di tahapan-tahapan kegiatan belum mengarah ke situ. Yang tadi belum sepenuhnya, ya, ini sudah beberapa tahapan-tahapan kegiatannya, tapi mungkin nanti bisa diperdalam, ditambahkan buat tim inisiator. Nah, ini hasilnya lagi adanya organisasi kecil di KUA yang dapat diajak bekerja sama untuk mengadakan BIN-BIN. Maksudnya apa ini? Maksudnya nanti itu jadinya misal apa namanya untuk pelaksanaan bimbingnya itu tidak yang mengurus itu tidak saya sendiri tapi bisa dari teman-teman lain bantu, nanti kita buat semacam nanti kamu yang mengurus ininya, ini yang mengurus ininya, perencanaannya seperti itu. Oke. Itu maksudnya pembuatan tim kerja. Tim kerja. Tim kerja yang nanti dibuatkan bisa melalui surat tugas ataupun surat keputusan dari kepala kantor. Kemudian mensosialisasikan tentang pentingnya BIN-BIN yang mudah diakses sosmed. Mengadakan BIN-BIN. Ini ada dua kegiatan ya. Kalau saya lihat ada dua kegiatan besar, itu sosialisasi BIN-BIN sama BIN-BIN bekerja sama dengan fasilitator bersertifikat dari KUA lain. Ini untuk pengukuran kegiatan rencana KUA lain yang mau dilibatkan berapa? Kalau dari perencanaan itu 1, Bu. 1 ya. Terus rencana kegiatan sosialisasinya berapa kali? Untuk 1 bulan itu paling hanya 1 kali, Bu. Jadi nanti dikumpulkan catin ataupun pengantin baru di KUA Pelantungan untuk dilakukan pembimbingan secara klasikal. Kalau semacam ini itu berarti hanya kegiatan pembimbingan saja, kegiatan karena judulnya kolaborasi lintas KUA. Ini kan menjadi semacam apa? Ya. Untuk mengadakan BIN-BIN yang bekerja sama dengan kolaborasi lintas KUA tadi, ya, maka tahapan kegiatannya tidak hanya di membuat surat permintaan pemateri. Di sini kan prinsipnya berarti jenis kolaborasinya adalah surat permintaan pemateri pengisi BIN-BIN. Untuk kolaborasinya itu dalam bentuk itu pemenuhan pematerinya saja. Untuk koordinasi di dalamnya, perencanaan dan pelaksanaannya tetap dari KUA Pelantungan, dari kita tadi tim kerja yang sudah dibuat sebelumnya nih Bu.
Nggih. Sudah cukup Bu Un atau mungkin Nggih. ada perlu Nggih, cukup Pak. dilanjutkan? Nggih, Oke. cukup itu tadi beberapa yang terutama yang koreksi di poin kegiatan 1. Kemudian eh, sebenarnya kalau ada kegiatan untuk kolaborasi itu lebih tepatnya kalau ada ini ya Pak Jun ya, ada semacam nota apa ya atau Kesepahaman perjanjian, atau iya perjanjian dengan karena ini kan kalau saya melihat kolaborasi kan sesuatu yang tidak hanya satu kali tapi iya betul. berkelanjutan gitu, Berkelanjutan. Oke. berkelanjutan. Nggih, nggih itu Oke. Pak Jun. Nggih, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Boleh.